Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPAK ingin memaparkan terkait manajemen risiko perusahaan. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Asep Ahmad Kurniawan Milda, dan rekan saya Alfahmi Nur Muhammad. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian manajemen risiko dengan unsur risiko. Yang kedua, itu ada kategorisasi risiko dan kriteria risiko. Yang ketiga, itu ada sumber risiko, penyebab, serta faktor risiko. Dan pengertian penilaian risiko, manajemen risiko. Lalu yang terakhir itu ada metodologi penelitian risiko serta manajemen risiko perusahaan. Pengertian manajemen risiko dan unsur risiko. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan atau sustainable organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Definisi risk management di atas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata kunci sebagai berikut. Yang pertama itu ada ongoing process, kedua affected by people, yang ketiga applied in strategy setting, yang keempat applied across enterprise, yang kelima design to identify potential events, yang keenam provide reasonable assurance, yang ketujuh ada gear to achieve objectives. Ongoing process. Yang pertama, manajemen risiko dilaksanakan secara terus-menerus dan dimonitor secara berkala. Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali atau one-time event. Selanjutnya, yang kedua, affected by people. Manajemen risiko ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi. Untuk lingkungan instansi pemerintah, manajemen risiko dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi atau departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, applied in strategy setting. Manajemen risiko telah disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan manajemen risiko, strategi yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bagian atau unit dari organisasi. Selanjutnya yang keempat, applied across the enterprise. Strategi yang telah dipilih berdasarkan manajemen risiko diaplikasikan dalam kegiatan operasional dan mencakup seluruh bagian atau unit pada organisasi. Mengingat risiko masing-masing bagian berbeda, maka penerapan manajemen 5. Design to identify potential events. Manajemen risiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi. 6. Provide reasonable assurance. Risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya yang ketujuh ada gear to achieve objectives. Manajemen risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya beralih ke pembahasan topik unsur risiko.
yang diantaranya meliputi kemungkinan kejadian atau peristiwa, lalu dampak atau konsekuensi jika terjadi, risiko akan membawa akibat atau konsekuensi. Yang berikutnya, kemungkinan kejadian atau risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk probabilitas. Unsur-unsur risiko selalu terintegrasi dalam pengertian risiko. Perlu dijelaskan bahwa unsur-unsur tersebut harus selalu ada ketika instansi melakukan penilaian risiko. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak atau belum dapat dikatakan sebagai risiko. Selain dari unsur-unsur di atas, ada satu hal yang juga mutlak ada dalam penilaian risiko, yaitu adanya tujuan, baik tujuan tingkat instansi maupun tujuan tingkat kegiatannya. Berikutnya topik yang kedua, itu kategorisasi risiko dan kriteria risiko. Kategori risiko menurut tahun 2006 itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, yaitu sebagai berikut. Risiko dari sudut pandang penyebab. Apabila dilihat dari sebab terjadinya, ada dua macam risiko, yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan, misalnya risiko kredit. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, yang misalnya manusia, teknologi, sistem dan prosedur, dan alam. Di samping risiko dari sudut pandang penyebab, risiko juga bersumber dari risiko strategik, yaitu risiko yang berdampak terhadap entitas dan bersifat strategis, misalnya keuangan, perubahan politik, dan keamanan. Sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi, serta risiko eksternalitas, yaitu risiko yang timbul dari faktor eksternal, antara lain reputasi, lingkungan, sosial, dan hukum. Ada dua risiko jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, disebut risiko murni. Risiko spekulatif adalah risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya risiko melakukan investasi. Risiko dari sudut pandang aktivitas. Organisasi dapat membuat kategorisasi risiko tersebut lebih dari 3 macam. Misalnya dalam 5 tingkatan, yaitu risiko sangat rendah, risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan mencakup yang pertama, risiko yang sangat terkendali. Selanjutnya, risiko yang kurang terkendali, serta risiko yang tidak atau sangat sulit terkendalikan. Yang kedua, risiko dari sudut pandang hierarki risiko. Risiko dari sudut pandang hierarki risiko diantaranya yaitu risiko strategik, risiko program, risiko proyek, dan risiko operasional. Kriteria risiko diartikan sebagai sumber acuan atau term of reference bagi penilaian atas signifikasi risiko. Kriteria risiko dapat mencakup masalah, biaya dan manfaat, peraturan dan hukum, aspek sosioekonomi dan lingkungan, hal-hal yang terjadi, perhatian stakeholders, prioritas-prioritas, dan input lainnya terhadap penilaian risiko. Keputusan mengenai apakah diperlukan penanganan risiko dapat didasari pada kriteria operasional, teknis, keuangan, hukum sosial, lingkungan, atau kriteria lainnya. Kriteria tersebut harus mencerminkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tergantung pada kebijakan internal instansi, tujuan,
dan sasaran serta kepentingan stakeholders. Kriteria dapat dipengaruhi oleh persepsi stakeholder dan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Adalah penting agar kriteria yang tepat telah ditetapkan di awal, walaupun kriteria umum untuk pengambilan keputusan dibangun pada penempatan tujuan, namun demikian masih dapat dikembangkan lebih lanjut bersamaan dengan saat teridentifikasinya risiko-risiko tertentu dan teknik-teknik analisis risiko ditetapkan. Kriteria risiko harus berkaitan dengan tipe risiko dan bagaimana tingkat risiko dinyatakan. Kriteria yang akan digunakan untuk menilai tingkat risiko memainkan peranan penting dalam menentukan metode-metode yang akan digunakan untuk menganalisis risiko. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan kriteria yang tepat di awal proses pengendalian risiko. Kriteria-kriteria penting yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu: pertama, macam dampak atau konsekuensi yang akan dipertimbangkan. Yang kedua, bagaimana kemungkinan didefinisikan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bahwa tingkat risiko sedemikian rupa sehingga diperlukan kegiatan penanganan atau pengendalian. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu sumber risiko, penyebab dan faktor risiko, serta pengertian penilaian manajemen risiko. Sumber risiko menurut PP 60 tahun 2008 pasal 16 huruf B dan C terdiri atas sumber eksternal dan sumber internal, serta risiko yang berasal dari faktor lain. Sumber eksternal mencakup misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, gangguan keamanan. Sedangkan sumber internal mencakup misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko dari faktor-faktor lainnya adalah risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi, antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik. Pengertian penilaian manajemen risiko. Menurut Ghazali 2007, penilaian manajemen risiko dapat menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi korporasi. Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring, dan evaluasi. Menganalisa risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset imaterial. Tujuan penilaian risiko adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko-risiko potensial yang berasal baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.
Manfaat penilaian risiko diantaranya yaitu yang pertama, membantu pencapaian tujuan instansi dengan informasi tentang risiko. Yang kedua, adanya kesinambungan pelayanan kepada stakeholders. Yang ketiga, adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis. Yang kelima, membantu menghindari pemborosan. Tahapan atau langkah penilaian risiko. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Yang kedua, identifikasi risiko. Tiga, analisis risiko. Ini masuk ke yang tahapan pertama, yaitu penetapan tujuan. Identifikasi atau penilaian risiko diawali dengan penetapan konteks atau tujuan perusahaan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategik atau kebijakan maupun tingkat operasional. Penetapan tujuan dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal dan internal. Risiko merupakan segala sesuatu yang berdampak terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan konsekuensinya. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah tercakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas perusahaan. Langkah yang kedua yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak pencapaian tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Potensi kejadian-kejadian tersebut dapat mencegah, menghambat, menurunkan, memperlama, atau justru meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tahapan yang terakhir, yaitu yang ketiga, analisis risiko. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan atau frekuensi atau probabilitas kemunculan dan dampak besaran efek jika risiko terjadi. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Al-Fahmi. Baik, terima kasih. Saya Al-Fahmi, saya akan melanjutkan topik pembahasan berikutnya. Di topik 4 ini, kita membahas metodologi penilaian risiko dan manajemen risiko perusahaan. Pada metodologi penilaian risiko, hal-hal yang terkait penilaian risiko, pada dasarnya identifikasi risiko dapat dilakukan dengan cara retrospektif dan prospektif. Identifikasi risiko retrospektif adalah risiko-risiko yang sebelumnya telah terjadi, seperti insiden atau kecelakaan. Identifikasi risiko retrospektif biasanya merupakan cara yang sangat umum dan mudah untuk mengidentifikasi risiko. Adapun lebih mudah untuk mempercayai suatu jika sesuatu tersebut telah terjadi sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk kuantifikasi dampaknya dan melihat bahaya yang menyebabkannya. Lalu sumber informasi risiko retrospektif meliputi yang pertama ada daftar atau register insiden atau bahaya, laporan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya. Yang ketiga ada keluhan pelanggan atau stakeholder. Yang keempat ada dokumen dan laporan. Yang kelima staf lama atau survei pelanggan. Dan yang terakhir media profesional atau surat kabar seperti jurnal atau website. Risiko prospektif biasanya lebih sulit diidentifikasi.
Risiko ini adalah sesuatu yang belum terjadi beberapa waktu yang akan datang. Identifikasi akan meliputi semua risiko. Apakah risiko tersebut akan dikelola sekarang atau tidak? Dasar pemikiran di sini adalah mencatat semua risiko signifikan dan memantau atau mereview efektivitas pengendaliannya. Metode untuk mengidentifikasi risiko prospektif meliputi hal berikut. Yang pertama, melakukan brainstorming dengan staf atau pemangku kepentingan eksternal. Yang kedua, riset ekonomi, politik, legislatif, dan lingkungan operasi. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan orang-orang atau organisasi yang relevan. Yang keempat, melakukan survei staf atau pelanggan untuk mengidentifikasi isu-isu atau problem yang diantisipasi. Yang kelima, bagan arus suatu proses. Yang keenam, mereview desain sistem atau membuat teknik-teknik analisis sistem. Yang terakhir ada analisis SWOT. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis risiko adalah sebagai berikut. Ada dua faktor. Yang pertama, memahami pengelolaan atau pengendalian risiko yang ada. Yang kedua, kemungkinan dan dampak. Memahami pengelolaan atau pengendalian risiko yang ada, lakukan identifikasi sistem pengendalian yang ada, petunjuk teknis dan prosedur untuk mengendalikan risiko, serta lakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahannya. Instrumen yang digunakan antara lain adalah checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, flowchart, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, teknik pengembangan sistem, inspeksi, dan teknik CSA atau control self assessment. Lalu yang kedua, kemungkinan dan dampak dikombinasikan untuk menghasilkan status risiko tertentu. Kemungkinan dan dampak dapat ditentukan dengan menggunakan analisis statistik dan perhitungan tertentu. Manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Dengan melakukan risiko, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang menyerang perusahaan, khususnya di ranah permodalan dan keuangan usaha. Ada beberapa sektor yang termasuk dalam ranahan manajemen risiko kredit, keuangan, operasional, hukum, dan bahkan risiko dalam keseharian perusahaan adalah ruang lingkup tersebut. Pentingnya manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, manajemen risiko membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, meminimalkan dampak negatif dari risiko terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, membantu perusahaan memanfaatkan peluang dengan mengambil risiko yang terkendali. Pendekatan manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, evaluasi risiko. Mengukur probabilitas dan dampak risiko yang diidentifikasi. Yang ketiga, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi atau mengelola risiko. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Melaksanakan strategi pengelolaan risiko yang dipilih dan memantau efektivitasnya. Proses manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, penentukan konteks. Menentukan konteks operasional, tujuan, dan batasan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko yang relevan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi risiko. Mengukur probabilitas dan dampak risiko yang diidentifikasi. Yang keempat, pengelolaan risiko. Mengembangkan strategi pengelolaan risiko dan melaksanakannya. Yang kelima, pemantauan dan mereview. Memantau efektivitas strategi pengelolaan risiko dan melakukan evaluasi berkala.
Implikasi manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan budaya risiko di seluruh organisasi. Yang kedua, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan transparansi dalam pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, pengembangan rencana kontinuitas bisnis untuk menghadapi resiko yang tidak terduga. Metode dalam manajemen risiko. Ada dua metode dalam manajemen risiko, pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Adalah kedua metode tersebut. Kedua metode tersebut lalu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Pengendalian risiko terbagi lagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada risk avoidance. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang menimbulkan risiko. Contohnya, demi menghindari kerugian, sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak lagi memproduksi beberapa produk yang biaya produksinya mahal. Lalu, yang kedua ada segregation. Metode ini dilakukan dengan cara memisahkan orang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian. Contohnya, memisahkan beberapa karyawan di perusahaan yang tengah berkonflik, entah itu memutasi mereka ke divisi atau ke kantor cabang yang lain, atau merumahkan mereka untuk sementara waktu. Selanjutnya, loss prevention adalah metode manajemen risiko yang dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap suatu risiko. Misalnya, perusahaan melakukan pengecekan laporan keuangan setiap bulan untuk mencegah terjadinya penggelapan uang perusahaan. Lalu, loss reduction. Metode ini dilakukan dengan mengurangi dampak kerugian yang terjadi pada suatu hal. Misalnya, sebuah perusahaan mengurangi biaya produksinya supaya produksinya tidak menimbulkan kerugian. Lalu ada non-insurance transfer. Ini merupakan metode manajemen risiko yang dilakukan dengan memindahkan risiko ke pihak lain, dengan catatan bahwa pihak lain tersebut siap menanggung risikonya dan bersedia diberi asuransi oleh perusahaan. Contoh, untuk menghindari risiko barang produksinya pecah belah, sebuah perusahaan melemparkan risiko tersebut kepada jasa pengantar barang, dan pihak jasa pengantar barang tersebut pun sepakat melakukannya. Sementara itu, pendanaan risiko terbagi atas dua macam. Yang pertama ada risk transfer. Metode pendanaan dan manajemen risiko ini sebetulnya mirip dengan non-insurance transfer. Bedanya, metode satu ini mengharuskan perusahaan memberi asuransi kepada pihak lain yang menanggung risiko. Misalnya, memberi asuransi kepada pihak distributor produk perusahaan. Yang kedua, risk retention merupakan metode pendanaan dan manajemen risiko yang dilakukan dengan cara memberi ganti rugi kepada suatu risiko. Misalnya, perusahaan rela mengembalikan uang yang dibayar pelanggan bila produk yang diterima konsumen rusak ataupun cacat. Selanjutnya ada kegunaan manajemen risiko untuk perusahaan. Nah, bila dilakukan dengan baik, manajemen risiko dapat memberi sejumlah kegunaan bagi perusahaan. Adapun sejumlah manfaat tersebut, yang pertama, sebagai ajang analisis strategi perusahaan. Setiap perusahaan pasti mempunyai strategi tertentu untuk meraih tujuannya. Sayangnya, tiap strategi yang hendak diterapkan pasti mengandung risiko di dalamnya. Dengan melakukan manajemen risiko, perusahaan bisa menganalisis seperti apa risiko yang terkandung di dalam strategi tersebut. Menganalisis risiko dalam strategi perusahaan dapat membantu perusahaan dan perusahaan mengukur sejauh mana strategi itu efektif dijalankan, serta sebesar apa risiko yang harus ditanggung. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Manfaat ini masih ada kaitannya dengan manfaat manajemen risiko sebelumnya. Saat suatu perusahaan mampu menganalisis risiko dalam strateginya, maka perusahaan pun bisa mengambil keputusan dengan tepat. Keputusan sendiri bisa mencakup keputusan dipakai atau tidaknya strategi yang telah dicadangkan, atau menggantinya dengan strategi yang lain. Yang ketiga, rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya tetap akan terjaga.
Nah, salah satu tujuan manajemen risiko adalah menjaga rencana keuangan. Lewat manajemen risiko, perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam kerugian, termasuk kerugian finansial. Tentu ini akan membuat rencana keuangan akan tetap terjaga. Dan dengan begitu, rencana keuangan pun dieksekusi dan direalisasikan dengan. Yang keempat, dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan. Tujuan lain dari manajemen risiko adalah menjaga penghasilan atau pemasukan perusahaan. Bila penghasilan terjaga, maka perusahaan akan memiliki modal finansial yang mencakupi. Dengan begitu, perusahaan pun bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti membeli inventaris baru, melebarkan sayap perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Manajemen risiko dapat membuat perusahaan berhati-hati dalam bertindak. Ini tentu membuat perusahaan terhindar dari risiko atau masalah yang menghambat produktivitas. Dengan manajemen risiko, perusahaan bisa berfokus meningkatkan produktivitasnya, baik itu produktivitas dari segi penciptaan produk maupun produktivitas kinerja karyawan. Produktivitas perusahaan pun akhirnya akan memberi impact positif berupa keuntungan atau laba. Lalu di sini ada penerapan manajemen risiko di PT Pertamina Persero Tbk. Organisasi pengelolaan risiko, komite manajemen risiko yang terdiri dari direksi dan direktur investment planning dan risk management bertanggung jawab mengembangkan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko perusahaan dengan didukung oleh fungsi risk management di tingkat korporat maupun direktorat. Fungsi risk management korporat bertanggung jawab untuk mengembangkan laporan manajemen risiko, memantau profil risiko perusahaan, memberikan rekomendasi kepada komite manajemen risiko, mengevaluasi kegiatan bisnis, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko direktorat bersama-sama dengan unit bisnis atau risk owner melakukan proses manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memetakan, memitigasi, dan memantau risiko. Pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang terus ditingkatkan kompetensinya tentang pengelolaan risiko melalui program-program pembelajaran serta oleh sistem pengelolaan risiko terintegrasi yang mendokumentasikan setiap tahap proses pengelolaan risiko. Faktor-faktor risiko, beberapa jenis risiko yang ada dalam proses-proses kerja dan bisnis Pertamina antara lain ada risiko strategis, finansial, operasional, tata kelola, kepatuhan, dan pelaporan. Lalu di sini ada analisis risiko PT Pertamina Persero Tbk. Ada 3 tipe risiko. Yang pertama ada risiko strategis. Potensi risikonya risiko perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik. Terus berdampak pada tergantungnya kegiatan dan kinerja keuangan perusahaan. Mitigasinya menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhitungkan dan mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang berpotensi merugikan perseroan. Potensi terkait dengan regulasi pemerintah berdampak pada tergantungnya kegiatan usaha Pertamina. Yang kedua, berdampak menghadapi kesulitan terhadap perpanjangan kontrak produksi atau konsensi. Mitigasinya mengelola wilayah pengelolaan pertambangan yang mengacu pada prinsip GCG. Lalu, resiko tidak dapat digantikan cadangan migas. Berdampak pada ketergantungan penghasilan utama perusahaan kepada cadangan migas. Yang mitigasinya yang pertama mencari cadangan baru, yang kedua mengakuisisi blok di dalam dan luar negeri, yang ketiga mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, coal bed
butane, dan energi alternatif lainnya, serta mengembangkan produk bahan bakar yang berasal dari bahan nabati seperti biopertamax dan biosolar. Dan yang keempat, menggunakan teknologi Enchain Oil Recovery atau EOR untuk meningkatkan perolehan sisa cadangan hidrokarbon di sumur tua. Lalu resiko besaran margin PSO yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat menutupi biaya operasi, berdampak pada perusahaan mengalami kerugian operasional. Lalu mitigasinya yang pertama, melakukan efisiensi biaya operasi. Yang kedua, meningkatkan kehandalan kilang. Yang ketiga, menjalankan strategi yang tepat dalam pengadaan mata uang asing maupun pengadaan minyak. Yang keempat, berkoordinasi dengan BP Hilir dalam penentuan penerimaan PSO. Lalu risiko nilai cadangan minyak yang terkandung tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Berdampak pada perusahaan mengalami kerugian investasi. Mitigasinya melakukan feasibility study yang komprehensif terhadap setiap rencana investasi dan melakukan kerjasama untuk investasi yang bernilai besar dan beresiko tinggi. Lalu resiko kelangkaan minyak mentah dan produk minyak. Nah, berdampak pada kegagalan Pertamina dalam menjamin keamanan pasokan minyak dan produknya. Lalu yang kedua, dampaknya reputasi Pertamina di masyarakat akan menjadi buruk. Lalu mitigasinya meningkatkan sarana penyimpanan dan distribusi berupa pembangunan tangki timbun, peremajaan pipa minyak dan gas. Lalu yang kedua, menambah jumlah kapal tanker untuk memperlancar distribusi. Lalu yang ketiga, meningkatkan produksi minyak mentah untuk mengurangi ketergantungan impor. Lalu ada resiko kegagalan pihak ketiga, berdampak pada tergantungnya kegiatan operasional, dan berdampak pada perusahaan mengalami kerugian perusahaan. Nah, mitigasinya memilih mitra secara selektif, menyusun kontrak yang tidak merugikan kedua belah pihak, menempatkan wakil perusahaan yang kompeten dalam kerjasama tersebut. Lalu resiko terkait dengan aksi terorisme, berdampak pada perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, lalu terganggunya kegiatan operasional. Mitigasinya meningkatkan sistem manajemen pengamanan perusahaan. Lalu yang kedua, mengasuransikan aset perusahaan. Lalu resiko bencana alam, berdampak pada kerusakan aset-aset perusahaan, korban jiwa, hingga terhentinya kegiatan operasional. Mitigasinya memaksimalkan disaster recovery plan atau disaster recovery center. Yang kedua, memberikan simulasi kondisi darurat secara berkala dan bentuk tim penanggulangan keadaan darurat. Yang ketiga, mendirikan pusat komando pengendalian di unit operasi yang terhubung dengan crisis center di kantor pusat. Dan terakhir, mengasuransikan aset perusahaan. Lalu, resiko gugatan hukum dari berbagai pihak, baik dari regulator, mitra kerja, pekerja, hingga masyarakat. Nah, dampaknya perseroan mengalami kerugian yang besar. Lalu reputasi Pertamina di masyarakat akan menjadi buruk. Lalu mitigasinya menerapkan prinsip GCG. Lalu yang kedua, memaksimalkan fungsi hukum dan litigasi serta asuransi liability untuk menjamin berbagai risiko gugatan hukum. Lalu yang kedua, ada tipe risiko finansial. Risiko finansial yang pertama ada risiko pergerakan atau fluktuasi variabel-variabel pasar seperti perubahan kurs, valuta asing, harga komoditas, tingkat suku bunga, sewa kapal, dan fluktuasi harga minyak. Ini berdampak perusahaan mengalami kerugian besar. Untuk mitigasinya, yang pertama melakukan analisis risiko pasar atau natural hedging. Yang kedua, berkoordinasi dengan BI untuk pengadaan falas. Yang ketiga, berkoordinasi dengan anak perusahaan untuk pengadaan crude atau produk.
Yang keempat, mengupayakan tingkat suku bunga pinjaman yang kompetitif. Yang kelima, memelihara hubungan yang baik dengan mempunyai akses yang kuat dengan bank dan lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri. Yang terakhir, menambahkan armada kapal milik guna mengurangi ketergantungan kapal sewa. Lalu risiko finansial yang kedua ada risiko keterlambatan atau gagal bayar dari pelanggan. Berdampak pada tergantungnya cash flow perusahaan, tergantungnya kegiatan investasi perusahaan, lalu yang terakhir dampaknya perusahaan mengalami kerugian yang besar. Mitigasinya yang pertama menerapkan sistem scoring dan rating dalam memberikan kredit. Lalu yang kedua mengevaluasi alokasi kredit dan jaminannya. Lalu risiko finansial yang ketiga, risiko kondisi cash shortage atau ketidaksesuaian komposisi mata uang yang dimiliki dengan komposisi kewajiban dalam mata uang atau mismatch currency. Dampaknya terganggunya kegiatan pendanaan perusahaan. Mitigasinya menetapkan tingkat cash reserve minimum mata uang yang diperlukan. Lalu yang kedua, membuat proyeksi cash flow untuk memonitor rencana penerimaan dan pengeluaran beserta realisasinya. Yang terakhir, melakukan strategi pendanaan percepatan kolektibilitas piutang serta cost efisiensi. Lalu resiko finansial yang terakhir, resiko terjadinya penurunan aktivitas perekonomian di dunia, berdampak pada tergantungnya kegiatan dan kinerja keuangan perusahaan. Mitigasinya melakukan analisa potensi pasar primer dan sekunder, serta strategi pemasaran untuk merespon perubahan kondisi makroekonomi. Yang ketiga ada resiko operasional. Tipe resiko operasional yang pertama ada resiko keselamatan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan, berdampak pada perusahaan mengalami kerugian besar. Lalu yang kedua, reputasi Pertamina di masyarakat akan menjadi buruk. Mitigasinya penerapan ISO 14000 dan HSE Risk Assessment. Yang kedua, upskilling awareness and real HSE secara berkala. Yang ketiga, menerapkan program Contractor Safety Management System atau CSMS. Yang keempat, melibatkan safety engineer pada tahap desain dan commissioning. Kelima, sosialisasi regulasi pengelolaan limbah B3, dumping, dan proper. Yang terakhir, mengasuransi liability untuk pencemaran lingkungan atau third party liability. Lalu resiko operasional yang kedua, resiko terlambatnya mengikuti perkembangan teknologi migas. Dampaknya hilang peluang perusahaan untuk ikut mengerjakan proyek-proyek migas yang membutuhkan konsep dan teknologi baru. Mitigasinya melakukan research dan development melalui fungsi teknologi center, upskilling knowledge, training, benchmarking, serta engineer and development. Lalu risiko operasional, potensi resiko terkait dengan usia aset-aset produksi perusahaan. Dampaknya bertambahnya biaya perawatan alat, lalu terganggunya kegiatan operasional. Mitigasinya melakukan perbaikan dan peremajaan aset produksi dengan teknologi baru. Lalu risiko rendah tingkat utilisasi aset yang dimiliki perusahaan, berdampak pada banyak aset-aset perusahaan yang digunakan secara ilegal oleh masyarakat. Lalu dampaknya juga hilangnya peluang keuntungan terhadap aset-aset yang idle. Mitigasinya melakukan identifikasi aset perusahaan, melengkapi administrasi, serta mengoptimalisasi aset-aset yang kurang produktif melalui kerjasama dengan pihak lain atau divestasi.
Lalu terakhir kesimpulan, pada dasarnya setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pasti akan menghadapi risiko. Risiko-risiko ini akan menghambat perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Maka dari itu, setiap perusahaan perlu agar bisa mengurangi dampak negatif dari adanya risiko tersebut. Risiko tidak bisa dihilangkan, melainkan hanya dapat diminimalisir agar dampaknya tidak terlalu besar bagi perusahaan. Lalu resiko yang dihadapi perusahaan perminyakan seperti PT Pertamina diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada risiko strategi yang meliputi antara lain risiko kegagalan, eksplorasi, dan eksploitasi, risiko adanya produk substitusi BBM dan NBBM, dan risiko kerugian kerjasama strategis. Lalu yang kedua ada risiko operasional, meliputi antara lain risiko kegagalan kilang, risiko kelangkaan minyak mentah dan produk minyak, risiko memproduksi migas, dan risiko kesalahan proses. Lalu yang terakhir adalah risiko keuangan, meliputi antara lain risiko harga produk BBM dan non-BBM, risiko transaksi mata uang asing, risiko perubahan harga minyak mentah dunia, risiko perubahan nilai suku bunga, risiko ketiadaan dana akibat keputusan pemerintah, dan risiko dari adanya regulasi keuangan dari pemerintah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari pembahasan manajemen risiko perusahaan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang typo. Sekian, terima kasih.